rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Artinya untuk dimintai keterangan sudah bisa, namun tetap dalam pengawasan teman-teman dari penyidik Satlantas Polres Jombang. Kita tunggu ya nanti hari Senin mungkin pemeriksaan dari pihak Jawa Timur ya kepada Jody sama susternya. Kita lihat lah. Kemarin kan masih keterangan awal aja. Mungkin nanti BAP hari Senin. Oh gini, kalau masalah hukum ya, masalah hukum kita pas concern banget. Intinya kita akan pantau terus ini prosesnya. Nanti sampai kalau perlu sampai putusannya. Kalau dari keluarga Bibi belum, tapi yang jelas kalau dari papanya Vanes sudah telepon. Tadi teleponan juga. Intinya dia minta, Bang gimana caranya pokoknya tetap dipantau ya Bang, itu kasusnya apa? Kasus di Jawa Timur gitu. Kalau papanya Vanes, Om Dodi sudah bilang dia tetap minta bantuan saya untuk memantau ini perkembangan nanti kasus ini, kasus kecelakaan. Tapi intinya dia pasrah, intinya dia ngikutin aja aturan hukum kok. Udah pastilah itu udah jelas lah. Cuman pasal apa yang diterapkan segala macam itu kembali lagi nanti sama pemeriksaannya dia. Apa aja yang bisa diduga, yang patut diduga ya, yang telah dilakukan Jody itu menjadi pasal-pasal dalam pidana, pasal-pasal dalam pidana. Tinggal kembali lagi nanti penyidikan lagi, intinya kembali lagi ke pemeriksaannya Jody, nanti keterangannya seperti apa. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi, kenapa bisa nggak injak rem, kenapa bisa seperti itu. Apakah ada pembiaran juga dari Bibi atau seperti apa, kan kita nggak tahu semuanya. Tinggal dilihat lagi nanti keterangannya Jody seperti apa, keterangan suster seperti apa sebenarnya permasalahannya, kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut. Jadi kita tunggu lah, kan saya yakin pasti ada keterangan resmi nanti dari Polda Jawa Timur. Seperti apa? Pasti itu, nggak mungkin nggak lah. Pasti Polda Jawa Timur terbuka kok. Kita sejauh ini kita serahkan aja ke pihak yang berwajib, kepolisian. Kalau polisi menemukan bukti-bukti, ada kelalaian-kelalaian, hukum harus ditegakkan. Itu aja. Ya, kalau dia mengaku ya benar lah. Kalau dia mengaku, dia menggunakan HP di saat menjalankan mobil, ya gimana lagi mengelaknya kan? Dia udah mengaku. Nah, kalau bagi saya secara pribadi, kalau memang dia mempunyai suatu kesalahan, ya harus dihukum, tegakkan hukum. Karena risikonya sangat fatal terhadap anak saya. Saya sempat ngomong kasar ngomongnya, udah kamu bunuh anak saya. Jadi saya berharap agar sekiranya pihak polisian benar-benar mengungkap kasus ini, di mana letak kesalahannya, kemudian diterangkan dan disampaikan. Kalau memang bersalah, bagi saya hukum jalan. Kalau melihat kejadiannya, ya entah bagaimana kecepatannya, saya juga bingung. Kok sampai seperti itu? Akibat yang ditimbulkannya, itu memang sangat menjadi pertanyaan bagi saya. Kalau masalah Jody, kalau menurut saya memang harus diselidiki, memang harus ditangani betul-betul. Kenapa? Ini ada unsur kelalaian, ada unsur kesalahan. Kalau menurut saya, cuman apa betul apa enggak kan yang menentukan, tapi gabak-gabaknya, sepertinya kan begitu. Agar jangan gampang aja terjadi di pihak lain nanti. Kalau dilihat di postingan sih aku sih yakin gitu. Ini kelalaiannya sangat parah gitu. Bagaimana bisa mobil lari sekencang itu ya sambil main handphone, itu sih fatal sih kalau aku bilang. Dari keterangan Dirlantas Polda Jawa Timur sendiri pada waktu aku ketemu di tempat peristirahatan terakhir kemarin di Polda sendiri, bilang bahwa tidak ada jejak rem aja, nggak ada. Jadi itu benar-benar hantem terus, langsung hantem. Ya mungkin itu kalau kemarin kata pakar telematika Roy Surya bilang, bisa jadi dia mungkin lagi main handphonenya jatuh, dia mungkin lagi ngambil, nggak lihat tiba-tiba belok, kan bisa aja. Itu kan kemungkinan itu seperti apa, bisa. Berapa menit
dari ketika dia men-share sampai lokasi ya itu 44 menit. Berapa jaraknya? 117 kilo ya jaraknya. Berarti sekarang bisa dihitung dalam waktu 117 kilo ditempuh hanya dalam waktu 44 menit. Berapa kecepatannya? Saya hitung kecepatan rata-ratanya adalah 159 km per jam. Ya kecewa banget lah, kecewa ya. Merinding saya, serem ngeliat itunya speedometernya ya sampai udah nggak ngebayangin gitu ya. Jelas aja sampai mobilnya itu sampai rinsek itu ya dengan kecepatan seperti itu ya pastilah. Sudah terjadi, bagaimana lagi? Sebenarnya saya nggak kuat. Dari kemarin, seri kemarin saya nggak kuat. Baru hari ini saya kuat. Kalau dibilang ikhlas, kan seharusnya memang kita ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas dengan pekerjaan si sopir ini. Si sopir ini ngapain dia bawa mobil kayak begitu? Itu pikir saya. Ini hasil belum keluar ini. Tapi firasat mengatakan bahwa sopir ini kencang. Kencang tidak terkendali. Apa dia tidak memikirkan orang di atas, anak kecil, istri bosnya, kan begitu? Bosnya, kemana cara berpikirnya? Itu menurut pikiran saya. Allahu alam lah, nanti interogasi yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, kan begitu. Tapi kalau menurut saya, ini sopir di luar kendali dan kerjanya tidak benar. Pas saya ditelepon, Pak, si Febri udah dapat kecelakaan. Di mana? Di tol arah ke Surabaya. Oke, begitu mati telepon, gambar masuk satu. Wah, parah ini, kan begitu. Saya telepon langsung si Jodinya. Jadi, kamu di mana? Dia nangis. Si Gala nangis dalam pangkuannya kali. Kenapa kamu nangis? Iya, ya om. Dia nangis. Terus setelah dia nangis, ada apa? Kenapa? Si Pebi mana? Si Panes mana? Belum sadar. Belum sadar. Kenapa? Mati, dimatiin telepon. Saya telepon lagi dimatiin. Waduh, saya mengatakan, oh ini udah ada yang nggak beres. Saya semenjak melihat kejadiannya, sebenarnya setelah itu ketiga kali saya berhubung sama dia. Setelah saya pikir, saya udah nggak mau menelepon dia, nggak berani. Kan nggak dipikirkan orang akan bersiko seperti itu ya. Hancur kehidupan orang, anak orang. Ya, orang punya anak, orang punya istri, orang punya kehidupan. Banyak yang tergantung daripada dia. Kayak si Pebi ini kan ada, dia punya karyawan 4 orang, 5 orang. Sekarang gimana? Kan bingung, karyawan tadi juga nanya, gimana Pak? Kita lanjutkan aja, kalian lanjutkan aja dulu. Kan begitu juga saya, kan bingung kan? Kami itu nggak mengenal secara dekat dengan supirnya, baik mamanya dan saya juga nggak kenal gitu, karena kan saya nggak tahu dan kayaknya itu juga baru ya, dan kalaupun lama juga saya nggak mengenal secara dekat gitu, tahu-tahu ya ini aja tahu Jody saya. Iya, saya lihat nggak kenal, belum nggak tahu. Ya, saya sih percaya aja ya, karena itu kan pilihan mereka kan, berarti mereka udah pilih dia untuk kerja sama Vanes sama Bibi, ya berarti yang terbaik buat mereka. Kurang serak dengan Jody, aku nggak tahu ya kurang serak atau nggak, malah aku dengar malah ada hubungan ya antara Jody dengan keluarga adiknya Bibi atau siapa. Yang aku dengar malah seperti itu. Aku juga nggak ngerti. Aku cuma baru dapat informasi seperti itu. Malah katanya hubungannya dekat banget sama keluarganya, sama adik-adiknya Bibi itu dekat banget, Jody itu. Oh, aku nggak ngerti kalau itu. Kalau masalah suka atau nggak suka kan kita nggak ngerti ya. Tapi kan buktinya masih diperkerjakan sama Bibi dan Vanes. Itu kan susah kita menilainya. Suka atau nggak sukanya, suka nggak suka atau marah kan beda.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.